Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang market efisiensi. Yang beranggotakan yang pertama, Wahyuli Sukmaningsih BP 191054-2005 dan saya sendiri Nisatul Khairiyah BP 191054-2017. Dalam materi market efisiensi ini, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para ekonom. Yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi efisien dan kondisi yang bagaimana yang harus dipenuhi agar pasar menjadi efisien. Dan yang ketiga, mengapa ada anggapan bahwa pasar yang kompetitif menghasilkan efisiensi. Yang pertama yaitu adanya tangan tak terlihat atau invisible hand di pasar kompetitif. Pada tahun 1776, seorang ahli yang bernama Adam Smith dalam karyanya yaitu The Wealth of Nations berpendapat bahwa persaingan akan mengarahkan individu dalam mengejar kepentingan pribadinya dibandingkan untuk mengejar kepentingan publik. Smith berpendapat bahwa tidak perlu bergantung pada pemerintah atau sentimen moral apapun untuk berbuat baik, karena kepentingan publik menurutnya dilayani ketika setiap individu hanya melakukan apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Di dalam Invisible Hand, terdapat beberapa pembagian. Yang pertama yaitu adanya ekonomi kesejahteraan dan efisiensi Pareto. Smith berpendapat bahwa tidak perlu bergantung pada pemerintah atau sentimen moral apapun untuk berbuat baik, karena kepentingan publik menurutnya dilayani ketika individu tahu apa yang jadi kepentingannya sendiri. Misalnya ketika pemerintah mempertimbangkan untuk membuat sebuah jembatan, mereka ingin menggunakan jembatan bersedia membayar lebih dari cukup untuk biaya pembangunan dan pemeliharaannya. Pembangunan jembatan ini kemungkinan besar merupakan perbaikan Pareto. Perbaikan Pareto adalah perubahan yang membuat beberapa individu menjadi lebih baik tanpa membuat siapapun menjadi lebih buruk. Yang kedua yaitu adanya efisiensi Pareto dan individualisme. Ini hanya berkaitan dengan kesejahteraan setiap individu, bukan dengan kesejahteraan relatif dari individu yang berbeda. Ini secara tidak eksplisit berkaitan dengan ketidaksetaraan. Dengan demikian, perubahan yang membuat orang kaya menjadi lebih baik tetapi tidak membuat orang miskin akan tetap merupakan perbaikan Pareto. Yang kedua yaitu adanya persepsi masing-masing individu bahwa kesejahteraannya sendirilah yang diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan prinsip umum kedaulatan konsumen yang menyatakan bahwa individu adalah penilaian terbaik atas kebutuhan dan keinginan mereka sendiri atas apa yang menjadi kepentingan terbaik menurut mereka sendiri. Selanjutnya yaitu adanya teorema dasar ekonomi welfare. Dua hal terpenting dari ekonomi kesejahteraan yang menggambarkan hubungan antara pasar kompetitif dengan efisiensi Pareto. Hasil dari gabungan ini adalah disebut dengan teorema fundamental ekonomi kesejahteraan. Teorema yang pertama yaitu memberitahu bahwa jika perekonomian kompetitif itu adalah efisiensi Pareto. Teorema kedua menyatakan yang sebaliknya. Ada banyak distribusi efisien Pareto. Dengan mentransfer kekayaan dari satu individu ke individu lain, kita membuat individu kedua lebih baik, yang pertama lebih buruk. Setelah kita melakukan redistribusi kekayaan, jika kita membiarkan kekuatan persaingan bermain dengan bebas, maka akan diperolehlah alokasi sumber daya Pareto yang efisien.
Selanjutnya, teorema dasar ekonomi kesejahteraan. Setiap perekonomian yang kompetitif adalah efisiensi Pareto, dan setiap alokasi sumber daya Pareto yang efisien dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang kompetitif dengan distribusi awal yang sesuai. Teorema fundamental yang kedua merupakan ekonomi kesejahteraan yang mengatakan bahwa untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien, yaitu dengan distribusi pendapatan, tidak perlu memiliki perencanaan pusat dengan semua kebijaksanaan yang mungkin dimiliki oleh seorang ahli. Baginya, perusahaan-perusahaan kompetitif yang berusaha memaksimalkan laba atau keuntungan dapat melakukan sebaik mungkin perencanaan pusat yang mereka inginkan. Berikut adalah kurva yang menjelaskan tentang efisiensi from the perspective of the single market. Menganalisis efisiensi ekonomi. Para ekonom mempertimbangkan beberapa aspek yang semuanya diperlukan untuk efisiensi Pareto. Yang pertama yaitu ekonomi harus mencapai efisiensi pertukaran, yaitu barang apapun yang diproduksi harus diberikan kepada individu yang paling menghargainya. Yang kedua, harus adanya efisiensi produksi. Mengingat akan sumber daya masyarakat, produksi satu barang tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi produksi barang yang lain. Yang ketiga, perekonomian harus mencapai efisiensi bauran produk agar barang yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan oleh individu. Selanjutnya yaitu tentang kurva exchange efisiensi atau pertukaran efisiensi. Di sini menggunakan kurva budget constraint, di mana kurvanya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nisatul Khairiyah. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini, efisiensi pertukaran sisi-sisi kotak Edgeworth-Pauli memberikan persediaan antara apel dan jeruk yang tersedia, di mana OA dan OB memberikan konsumsi Krauss atas dua komoditas tersebut. Di garis Friday Indifference Curve, itu mendapatkan apa yang tidak dikonsumsi Krauss, yaitu O aksen A dan O aksen B, yang mana efisiensi Pareto membutuhkan tangensi dari dua kurva indifferent tersebut, yaitu salah satunya itu titiknya tersebut berada di titik E, di mana tingkat substitusi marginal apel untuk jeruk adalah sama. Selanjutnya, perhatikan gambar kurva berikut. Dalam kurva ini merupakan sebagai pengganti batasan anggaran yang memiliki garis isokos yang memberikan kombinasi input yang berbeda yang membebasi perusahaan dengan jumlah yang sama. Kemiringan garis isokos ini adalah harga relatif dari dua faktor. Garis isokuan dan isokos merupakan sebuah isokuan yang memberikan kombinasi input, yaitu tanah dan tenaga kerja yang menghasilkan output yang sama. Garis isokuan yang ditunjukkan oleh Q1 mewakili tingkat output yang lebih tinggi daripada isokuan yang ditunjukkan oleh Q0. Kemiringan isokuan tersebut merupakan tingkat marginal substitusi teknis, di mana kemiringan garis isokuan ini diberikan oleh harga relatif dari dua input, yang nantinya perusahaan akan memaksimalkan outputnya dengan pengeluaran tertentu untuk input pada titik di mana
isokuannya bersinggungan dengan garis isokos. Pada titik itu, tingkat substitusi teknis marginal sama dengan harga relatif. Dalam ekonomi kompetitif, semua perusahaan menghadapi harga yang sama, sehingga semua perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dan tanah akan menetapkan tingkat substitusi teknis marginalnya sama dengan harga rasio. Oleh karena itu, semua akan memiliki tingkat substitusi teknis marginal yang sama, di mana teknis tersebut diperlukan untuk efisiensi produksi. Selanjutnya, product mix efisiensi. Perhatikan kurva berikut. Pada kurva ini utilitas dimaksimalkan pada titik singgung, yaitu di indifference curve. Production possibilities curve ini disebut dengan tingkat transformasi marginal. Efisiensi bauran produk memerlukan tingkat transformasi marginal yang sama dengan tingkat substitusi marginal konsumen untuk mencapai tingkat utilitas konsumen tertinggi. Indifference curve dan production possibilities curve harus bersinggungan di titik E. Pada titik lain seperti E aksen, utilitas konsumennya lebih rendah daripada di titik E. Selanjutnya, basic condition for Pareto efficiency atau kondisi dasar untuk efisiensi Pareto. Kondisi dasar ini ditunjukkan. Kondisi dasar ini ada 3. Yang pertama, exchange efisiensi atau efisiensi pertukaran. Di efisiensi ini, tingkat substitusi marginal antara dua barang harus sama untuk semua individu. Yang kedua, production efisiensi atau efisiensi produksi. Dalam efisiensi ini, tingkat substitusi teknis marginal antara dua input harus sama untuk semua perusahaan. Dan yang terakhir, product mix efisiensi atau efisiensi bauran produk. Dalam efisiensi ini, laju transformasi marginal harus sama dengan laju substitusi marginal. Karena tingkat substitusi marginal dan tingkat transformasi marginalnya akan sama dengan rasio harga, maka tingkat transformasi marginal harus sama dengan tingkat substitusi marginal konsumen. Oleh karena itu, di bawah pasar persaingan yang ideal, ketiga kondisi tersebut diperlukan untuk terpenuhinya efisiensi Pareto. Nah, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan pada saat kami presentasi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.